Apakah kau seorang profesor yang akan senang? Tentu saja. Kita sebut saja dia adalah si Budi dan si Dalton. Tapi jika dia bertaruh pada kemungkinan 30% dan sangat ini bermasalah, Tuhan Allah disif akan terjadi sesuatu. Ya, meskipun aku menyiapkan beberapa gadget untuk di pesawat, tapi untuk berjaga-jaga aku meminta Anda untuk meminta seorang melakukan perjalanan secara langsung. Tuan Dalton, bawa ini. Apa ini, Budi? Ini adalah sesuatu. Apakah Anda tidak takut menimbulkan perang antara kedua negara jika melakukan hal seperti ini di tanah orang lain? Kata si Dalton. Ini perang, ini memang dari awal perang, kata si Budi. Oke, kau mau kemana? Kata pramugari. Aku mau ke toilet. Namun diam-diam saat dia menuju ke toilet, Cian langsung bertravel ke dunia kiamat, lalu masuk ke dalam peti. Lalu terjadi sesuatu. Apa? Kecelakaan pesawat. Penerbangan dari Cina ke Xin, mereka terkena serangan rudal dari wilayah udara Filipina dan jatuh. Rudal ya? Apa yang mungkin mereka lakukan? Belum yakin, tapi mereka sangat mencurigakan melihat dari posisi ketinggian pesawat menyimpang dari jalur. Cuman mereka yang menyerang pesawat dan penumpang itu. Menurut berita dari Filipina, dalam kecepatan ketinggian ini mereka terjatuh. Tingkat keselamatan mereka sangat tipis. Ayah, telepon dubes dulu, negara Xin. Baiklah ayah. Lalu ya, kapal yang ditumpangi Jiancheng pun jatuh. Terlihat di sana si Budi dan si Dalton mendekati kapal itu. Memang masih ada yang bisa selamat dari kecelakaan seperti ini. Secara teori sih harusnya enggak, kata si Budi. Namun tidak menjamin kalau orang itu punya kartu tersembunyi. Baiklah, apa yang akan kau lakukan? Apa yang harus kuberikan? Sudah, memangnya kenapa kau tidak lakukan? Namun terlihat, kata si Dalton. Hei, lihat, Dalton. Ada apa, Budi? Ada sesuatu. Kalau kau tidak makan, kau akan menjadi seperti mereka. Apa-apaan mereka itu? Entahlah. Terlihat beberapa zombie. Dan akhirnya masa bodoh lah, apapun itu. Mereka bukan manusia, kata si Dalton. Bereskan dulu, meskipun kematian orang itu lebih penting, tapi nyawa kita juga lebih penting. Sementara itu, di sisi yang lain, terlihat Jiancheng berhasil selamat dari ledakan kapal karena masuk ke dalam box penyimpanannya. Untung ada kapsul latihan di ruang penyimpanan. Kalau tidak, aku pasti sudah bersatu dengan tanah sekarang. Aku benar-benar jauh terlempar dari jalur. Pesawatnya jatuh begitu saja. Aku rasa tidak ada yang selamat. Merepotkan kalau aku sendiri yang selamat. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini, kata Jiancheng dalam hati. Dengan kata lain, ketika terjadi kejadian seperti ini, penenangan tim dan penyelamat terlalu lambat. Bahkan belum bisa dikatakan ini terlalu lambat. Ada yang aneh dengan kota ini. Jelas-jelas ini terlihat seperti kota, tapi kenapa sangat sepi? Tiba-tiba ada tembakan di tempat sepi seperti ini. Benar-benar sepi. Kota ini seperti kota hantu. Sambil mendekati kota terdekat, Jiancheng melihat seseorang. Hei, ada seseorang. Namun seseorang itu ternyata adalah si zombie. Zombie, apa yang terjadi di sini? Bagaimana ada zombie di sini? Aku bahkan tidak sedang berada di dunia kiamat, tapi kenapa ada zombie di sini? Zombie-zombie itu pun mulai bermunculan dari gedung-gedung dan jendela-jendela. Mereka mulai berjatuhan ke arah jalan zombie ini. Apa aku salah? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kata Jiancheng sambil lari. Hei, apa kau mendengarnya? Kata si Budi. Ya, aku mendengarnya, kata si Dalton. Itu suara tembakan, tapi semua orang di sini seharusnya sudah terinfeksi. Siapa yang menembak? Tidak semua orang terinfeksi, sama seperti cacar. Angka kematiannya menakutkan. Selalu ada satu atau dua orang yang beruntung dan kebal terhadapnya, kata si Dalton. Kalau begini, apakah tembakan ini dari Jiancheng? Ya, kau mengingat tentang ini ya. Kita sekarang melawan God atau dewa. Hei, ayolah, jangan omong kosong. Mana mungkin kita melawan dewa, kata si Budi. Terlalu banyak, aku harus pergi. Namun saat Jiancheng melihat tato yang membuatnya pergi ke travel ke masa kiamat, aku tidak bisa menyeberang untuk sekarang. Tapi bukankah tatonya baik-baik saja? Apa yang terjadi? Mungkinkah orang itu dia yang melakukan itu? Super infeksi berasal dari pesawat yang jatuh. Lihat, itu mahakarya. Meskipun kelerengnya pecah, cairan yang tidak berwarna di dalamnya membuat dunia kita menjadi orang yang mati. Apa kau melihat manusia yang rapuh, Stan? Ternyata itu adalah si Budi yang melihat bertanya pada seseorang. Seperti yang diharapkan dari Dr. Stan, memiliki gaya yang tidak jauh peduli dan berakting atau bicara. Saling bantu satu sama lain, Profesor. Yakinlah tidak ada orang lain di sini, kata si Stan. Melihat kematian kota manusia sungguh mengasihkan. Aku memahami perasaan Anda. Kelemahan umat manusia melemahkan unik masyarakat beradab itu sangat rentan, kata si dokter.
Namun di sisi yang lain, Jian Cheng masih berusaha untuk melawan para zombie-zombie itu. Ini agak menegangkan, sedikit jarak untuk sementara. Ayo kita lari. Dar 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 sambil menembakkan beberapa pelurunya. Lalu di sana ada seseorang di depan. Oh lihat, bukankah itu yang kau bilang si dewa? Perhatikan persembunyian kita. Lalu Jian Cheng pun berkata dalam hatinya, siapa di sana? Hei, siapa di sana? Pakaian yang tidak kenakan bukan dari negara Flying Cake, juga tidak memiliki tanda-tanda yang jelas di area yang terinfeksi. Siapa kalian? Sepertinya masalah ini besar berkaitan dengan mereka. Kalau begitu, pergilah ke neraka, kata Jian Cheng sambil menembaki mereka. Sial, dari mana datangnya benda ini? Dar 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 dar. Jian Cheng pun mengeluarkan beberapa drone miliknya. Seperti yang kukatakan, kita berperang melawan dewa, kata si Dalton. Jadi jangan heran tentang ini. Lalu si Dalton, oh jadi kau yang disebut dewa atau semacamnya. 10 drone tidak bisa menyelesaikannya. Apa maksudnya ini, kata Jian Cheng sambil aneh. Lalu di sisi yang lain, halo, ya aku mengerti. Lalu ternyata itu adalah si Ai yang mendapat kabar dari si Ipan. Apa ada yang salah, Ai? Kata si manajer. Tidak ada. Apakah ini urusan Jian Cheng? Tidak, bukan ini. Jika itu tentang Jian Cheng, beritahu aku juga. Maaf, tapi kau tidak bisa membantuku, kata si Ai. Pernyataanmu sangat kasar, kata si manajer. Tidak, bukan itu maksudku. Kau tidak mengatakan apa-apa, kata si manajer. Bagaimana aku bisa membantumu, kata si manajer. Jangan lupa, aku adalah CEO dari Future Human Group. Aku juga ingin bantunya jika aku bisa. Lalu sementara itu di istana kepresidenan, si presiden atau si bonekanya si Jian Cheng berkata, mengapa SB-771 ditembak jatuh oleh rudal di dekat wilayah udara negara Flying Cake? Tuan Akio, aku butuh penjelasan Anda. Harap perhatikan ucapan Anda, Zhang Yangping. Apakah bawahan Anda tidak perlu memberi Anda penjelasan apapun, dan juga merupakan kejahatan internasional untuk memfitnah negara kita seperti ini tanpa bukti? Itu adalah kejahatan besar. Tentu ada buktinya. Ketika pesawat ditembak, kapten penerbangan melaporkan situasi tersebut ke bandara di Huaguo, dan mereka telah meneruskan rekaman tersebut ke kedutaan konsulat kami. Oh ya loh, kata mereka, itu hanya rekaman. Bisa kau mengidentifikasikan pesawat yang terkena rudal hanya dari rekaman? Siapa juga yang bisa melakukan itu? Namun si Yang Ping berkata, ini masih kotamu, harusnya ada sesuatu yang bisa kau lakukan, kata si Yang Ping. Jika benar-benar tidak ingin bergerak, kalau begitu biarkan orang-orang kita pergi. Tidak, itu tidak mungkin, kata si Cabi. Akuen, apa yang kau sembunyikan, kata Yang Ping. Tidak, jangan memfitnahku. Aku telah mengungkapkan semua informasi yang dapat diungkapkan, apalagi yang kau inginkan dariku, kata si Cabi Akuen. Aku harus mengingatkanmu, kata si Akuen. Apa? Sesuatu tentang ini, dan sesuatu yang berbahaya. Di sisi Jian Cheng masih berjuang melawan si Budi dan si Dalton. Hahaha, sensasi membunuh dewa itu sungguh nikmat, bukan? Mereka menganggapku kucing cacat, lalu ku harus menunjukkan sesuatu pada mereka. Baiklah kalau begitu, kan ku beri mereka perlawanan dengan ini. Matilah kalian. Heavy machine gun, dari mana itu? Dari mana dia mendapatkan semua ini? Apa-apaan ini, kata si Budi sambil terjatuh. Di sana si Dalton hanya bisa terdiam. Sial, Future ganti minta bantuan. Halo, cek, minta bantuan. Diterima. 5 detik Valtur akan tiba di medan perang. Kau masih bersembunyi, kata Jian Cheng. Lalu tiba-tiba saja sesuatu muncul saat dia akan menembakkan rudal ke arah Jian Cheng. Dia keburu di rudal oleh pesawat yang lain. Apa? Bukannya dia ingin meledakkanku, tapi kenapa dia malah meledakkan diri sendiri? Ternyata, Future melapor pada markas. Future 1 telah jatuh mundur tanpa izin. Lalu Aurora 20, ya ternyata itu adalah pasukan yang dimiliki oleh si Jian Cheng yang dipimpin oleh si Victor. Maaf atas keterlambatan kami, bos. Kau tidak terlambat, kau datang tepat waktu. Tunggu, masih ada yang belum dibereskan, kata Jian Cheng. Serahkan masalah ini pada kami, kau pergilah duluan. Baiklah, jaga nyawanya. Si Ipan ternyata bukan si Victor ya. Bagaimana kau bisa dapat izin masuk ke sini? Tidak ada izin masuk, gue langsung masuk aja ke sini, kata si Ipan. Tidak, ya kalau begitu terima kasih, kata si Jian Cheng. Tidak peduli apa yang harus mengantarmu kembali negara Xin dengan selamat. Aku mengerti, lakukan itu. Sementara itu, keesokan harinya, Tuan Kyo, pesawat penerbangan Cina ke Xin tertembak jatuh di wilayah udara Filipina. Bagaimana tanggapan Anda? Karena militer Filipina tidak datang untuk memberi penjelasan. Lalu semua ini, si Tuan Kyo pun merasa bingung dengan apa yang harus dia katakan.
Kuharap tidak ada yang pertanyaan yang berkaitan dengan ini lagi. Kuulangi ya sekali lagi, militer negaraku tidak menembak sub SB771, itu sangat tidak mungkin. Kenapa juga negaraku harus melakukan ini? Mengenai virus yang sedang melakukan investigasi lebih lanjut, kecelakaan virus baru muncul di negaraku. Kita juga diblokade untuk sementara waktu. Kami berpengaruh dan mempengaruhi pasukan untuk melindungi yang selamat, dan kami yakin tidak akan tersebar dalam skala dunia. Namun sayangnya sumber dari virus ini sangat sulit untuk disimpulkan, kata si Presiden Kwakyo. Kenapa imajinasi reporter muda begitu sangat besar? Aku tidak mengatakan apapun, jangan memfitnahku, tai, kata si Presiden. Pembicaraan omong kosong kalian memicu pertentangan internasional. Seharusnya kalian reporter malu betapa seriusnya tentang ini. Lalu sebentar itu di scene disayangkan, aku yang mengumumkan keputusan perusahaan dan bukan profesor tercinta kita, juru bicara perdagangan starring Tommy. Mengenai lukanya kita tidak bisa mengumbar lebih banyak. Aku cuma bisa bilang kalau dia terbangun dalam 3 hari sekali. Sekarang aku berdiri di sini untuk menyampaikan pesannya mengenai instruksi keputusan bisnis perusahaan. Lalu yang lainnya, kurasa kalian semua pasti sudah tahu arti dari membunuh orang terpenting di negara dengan rudal, bukan? Apa ini konspirasi yang hina? Kata si salah satu reporter. Bukan, ini bukan konspirasi, tapi ini adalah sebuah perang. Kepresidenan Filipina, di Istana Presiden, seseorang berkata, Tuan, negara Sin mengumumkan informasi black box SB771. Terus bagaimana hasilnya, kata si Presiden. Bagaimanapun penyebab jatuh rudal yang menghantam mesin sayap kiri, informasinya sama dengan komunikasi terakhir yang disampaikan di permukaan. Lalu si Presiden hanya bisa gemetar. Sialan, panggil militer sekarang juga. Kurasa kita akan berperang saat semuanya sedang kacau dan panik karena akan terjadi perang. Di sisi yang lain, Jian Cheng sedang bersantai bersama si Ai. Kalau begitu sebentar lagi akan selesai, kata si Ai. Sabar. Di sana ada juga si manajer. Mereka sudah mengarahkan armada ke perbatasan Sin. Apa ini baik-baik saja? Ya, ini baik-baik saja, tidak masalah. Kapal perang Filipina sebenarnya hanya sekedar lawakan. Amerika juga tidak akan bergerak. Bagaimana dengan Amerika yang ikut campur? Sudah kubilang, Amerika tidak akan bergerak. Tuan, pasien membutuhkan minuman. Seseorang terlihat datang. Perawat ini menyiapkan secara khusus untukmu. Kalau nggak salah ini si artis ya. Si artis yang dulu liburan sama Janceng. Pesawat ini menyiapkan secara khusus untuk, terima kasih, kata si Cian. Kau terlihat cocok dengan pakaian ini. Di sana manajer, pakaian sini sedikit terlalu kecil, kata si artis itu. Tapi aku dikatakan sungguh senang melihatmu baik-baik saja. Kemarin saat ku dengar kecelakaan pesawat, aku tidak bisa menahan tangisku di mataku. Kemudian aku sesegera mungkin terbang ke sini. Ya, sepertinya aku sedikit tidak disukai di sini oleh beberapa orang, sambil mengacu pada si manajer. Selebriti tahun ini benar-benar tidak tahu cara membuat kehebohan. Semoga kau tidak bicara omong kosong di depan media, kata si manajer. Ini sudah wajar, manajer Sian, namun sayangnya bukan kau yang mencari sendiri mencintainya, bukan? Ayolah, apa yang terjadi di sementara itu di Istana Presiden Filipina? Coba lihat apa maksudnya ini, mengumumkan black box perang yang terjadi gara-gara ini. Bahkankah ini masalah yang besar? Internal kota Chaga belum diselesaikan, lalu tambah sekarang masalah ini. Lalu sementara itu si jenderal hanya berkata, apa bicaramu selesai? Aquino, seharusnya kau tahu berkat sokongan siapa dirimu bisa menjadi presiden. Jangan membahas pemikiran cara menyelesaikan masalah dan bicara kasar padaku, kata si manajer. Kalau kau berhenti menyalahkan tanpa pedang bulu, kalau kau bisa meluapkan emosi, kenapa kau temui Menteri Kesehatan dulu, kemudian tanya kapan bisa mengembangkan vaksinnya? Hampir kehilangan semuanya. Kita berusaha sekeras mungkin dan tidak menginginkan hasil seperti ini, kata si jenderal. Sementara itu, Filipina, kota warga Chaga. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukannya, kata prajurit di sana. Ini perintah dari atasan, kita harus melaksanakannya, brother. Tapi mereka warga sipil, kita tidak bisa melakukan ini pada warga sipil. Lalu sementara itu di luar gerbang terlihat warga sipil. Biarkan kami pergi. Kalian tidak bisa mengurung kami dengan para zombie ini. Ini kewajiban kalian sebagai tentara, menerima menjalankan perintah. Maafkan aku hanya bisa melakukan ini. Dan orang yang memohon untuk pergi pun langsung dikikel oleh si prajurit. Sementara itu di tempat Cienceng masih terjadi persaingan cinta antara si seleb, si Ai, dan si manajer. Suasananya sedikit terlalu runyam ya.
Lalu Jian pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, hahaha, cuacanya hari ini benar-benar bagus ya. Menghadapi orang-orang ini tidak terlalu malu, menggunakan kekuatan adalah solusi yang paling baik. Namun di sana terdengar sesuatu. Aku tahu, ku akui kesalahan jatuh pesawat bukan gara-gara Filipina. Aku merasa sedikit bersalah karena sudah membuat mereka menanggung beban ini, kata Jian. Jawabannya pasti tidak. Tolong gelasnya. Setidaknya sampai di mana bahayanya datang, kata Jian. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menanganinya. Mungkin terlihat kejam, tapi ini merupakan cara yang paling efektif. Cara yang menyedihkan juga sebagai harapan manusia. Akhirnya, sementara itu, di suatu lautan, entah samudera atau Pasifik atau teluk dan apakah danau, terjadi sesuatu peperangan antara beberapa kapal. Hahaha, sungguh memalukan kekuatan dari negara ini. Ayo membahas ini menurutmu. Kenapa? Setelan warna apa yang cocok untuk mereka? Sungguh memalukannya negara Sin, cuman kekuatannya begini. Ayo menurutmu bagaimana? Mata yang bagus sama seperti pikirannya. Warna kesukaanku adalah tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Dar. Kenapa ini? Kenapa guncangannya begitu kuat? Si tolol mana yang menyerang kita? Lambung amunisi terbakar, Kapten. Kapten, negara asing mereka meledakkan lambung amunisi kita. Tampaknya negara asing mempermainkan kita. Lawan yang seluruh dengan kekuatan kita. Terlambat. Armada kita hampir tenggelam, kata seseorang di sana. Lalu kapal-kapal itu pun terbakar dan tenggelam. Lalu sementara itu si jenderal, menurut gambaran yang ditangkap, satelit Amerika Starring menerobos black kode angkatan laut dan sudah berlabuh di pelabuhan Davao. Sepertinya mereka memiliki artileri roket setara dengan senjata penghancur. Bagaimana pasukan Amerika? Tidak ada pergerakan, jenderal, tapi katanya mereka memberikan bantuan informasi dari satelit, menawarkan dukungan diplomatik. Dasar pengecut Amerika malah ingkar janji memberikan bantuan. Mereka lebih fokus membantu si Israel begitu. Negara baru penuh pangkalan militer yang disebut Pulau Sabit. Ternyata si Dalton dijadikan sandera atau dipenjara di beberapa pulau ya oleh Jian. Sepertinya Anda tidak terluka. Kau harus berterima kasih atas kebaikanku. Tidak ada orang-orangku yang mengizinkanmu membaca koran. Dia yang di sebelahmu, kami sedang bereksperimen dengannya tentang ketahanannya. Maksudmu si Budi? Kau melakukan apa pada si Budi? Kau iblis. Jika tidak salah kau memanggilku dewa kan sebelumnya. Apa maksudmu? Kau tahu bahwa virus tidak ada hubungannya dengan negara Flying Cake, tetapi kau memulai perang dengan kekuatan dengan Anda yang mengalihkan negara ini. Apakah menarik untuk melibatkan Anda tidak bersalah? Jian pun berkata, aku tidak percaya. Apa kau masih mengelemen anti perang? Apa maksudnya itu? Statistik korban di kota Kaga diperbaharui setiap hari. Setidaknya 230 orang telah tewas. Kau tahu itu adalah racun siapa? Siapa yang iblis ini? Itu adalah kalian yang iblis di sini. Tuan Ladship. Ternyata nama si Dalton ini si Tuan Ladship ya. Tapi karena sudah akrab Dalton, kita panggil saja dia terus Dalton. Bagaimana kau tahu namaku? Aku tidak tahu namamu, tapi aku tahu bahwa kau memiliki putri dan seorang putra di sebuah panti asuhan di Trek Makedonia. Putri tertuamu duduk di bangku SMA dan putri bungsumu dirawat di rumah sakit, kata Jian. Aku juga tahu bahwa mantan istrimu bekerja sebagai asisten di stasiun TV lokal. Dia lajang dan masih teleponan denganmu dan juga. Namun si Dalton marah. Cukup, hentikan itu. Apa yang kau mau dariku? Apa kau ingin mengancamku dengan mengancam keluargaku? Siapa yang memberitahumu tentang ini, kata si Dalton. Menurutmu, kecuali pria abadi di sebelah sana, apakah hanya satu-satunya tahanan? Si Dalton hanya berpikir, Lalu Jian pun meneruskan, meskipun tidak ada orang yang memiliki kecerdasan dalam pikirannya, tapi itu tidak sengaja dimuat dalam sesuatu yang menarik. Aku sangat penasaran kenapa orang sepertimu memilih bergabung dengan Black Ship atau kapal hitam. Aku harus tahu bahwa mereka akan menghancurkan dunia, tapi tidak seorang pun keluargamu di dunia ini yang kebal, termasuk kau juga tidak kebal terhadap virus itu. Hancurkan saja, kata si Dalton. Bagaimanapun dunia ini menyebalkan. Belum lagi 100 tahun lagi dari sekarang. Apa hubungannya denganku? Itu berita buruk. Black Ship akan tiba dalam 100 tahun. Lalu apa ini yang menjadi motivasimu? Tentu saja uang motivasiku. Kemudian aku akan memberimu uang untuk membeli informasi dari mulutmu. Apakah kau pikir aku akan tunduk pada diriku sendiri?
Untuk putri kecilmu, ini putri kecilmu loh yang kita bicarakan, untuk keluarga ya, kata Jian Cheng. Aku tidak bisa mengatakan mereka akan, aku tidak bisa mengatakan apapun. Mereka akan membunuh.